Baik, kita akan tersambung dengan reporter Metro TV yang langsung dari lokasi. Ada Andre Septian di sana. Andre, bagaimana situasi dan kondisi pada saat ini? Apa yang sedang berlangsung di sana pasca sidang ke-19 PUIC ini resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Ya, selamat malam Ega. Barusan saja kita dengar memang pidato kebangsaan dari Presiden Republik Indonesia dan juga sebelumnya dari Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan konferensi ke-19 sidang parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ataupun konferensi ke-19 PUIC, di mana tadi memang dalam paparannya baik Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden PUIC ke-19 yakni yang sekaligus Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bagaimana tema tahun ini adalah Good Governance and Strong Institution as Pilar Resilience atau tata kelola negara yang baik sebagai pilar ketahanan. Dan kondisi saat ini memang untuk kondisi langsung di gedung DPR Senayan Jakarta adalah bagaimana kita melihat para delegasi dari 37 negara ataupun seluruh anggota DPR RI saat ini sudah mulai meninggalkan lokasi dari ruang paripurna di Gedung Nusantara. Dan jika kita bisa ulas kembali, Kevin, Egan dan juga pemirsa, bagaimana konferensi ke-19 PUIC ini menjadi momen bersejarah tentunya bagi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina maupun isu-isu di dunia Islam khususnya. Kemudian pada momen ini juga bertepatan dengan 25 tahun organisasi PUIC ini telah berdiri dan menjadi forum untuk memperkuat kerjasama antar parlemen negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan global, di mana misalnya penguatan tata kelola dan juga kelembagaan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan juga reformasi institusional di negara-negara parlemen, seperti yang sudah disampaikan tadi juga oleh Presiden Prabowo, bagaimana tata kelola negara yang baik bisa mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan. Hal inilah menjadi fondasi utama agar nantinya negara-negara parlemen yang tergabung dalam OKI ini juga bisa membantu negara-negara lain khususnya agar tidak lagi menjadi resolusi-resolusi lagi khususnya untuk memerdekakan negara Palestina, di mana memang selama konferensi ke-19 ini berlangsung seluruh negara-negara yang tergabung dalam OKI ataupun PUIC ini juga sangat mendukung bagaimana kemerdekaan negara Palestina untuk segera dibahas dan juga ditetapkan agar tidak lagi menjadi resolusi tapi juga menjadi gerakan nyata agar saudara-saudara kita di Palestina, baik itu perempuan dan anak juga khususnya, bisa segera merdeka. Kemudian juga dalam forum konferensi ke-19 ini tak hanya dukungan kepada Palestina tapi juga dibahas isu-isu sosial dan juga budaya, seperti isu sosial perempuan yang tadi juga sudah disinggung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang juga sekaligus Presiden ke-19 PUIC, bahwa perempuan harus bisa menjadi pemimpin juga, harus bisa yang menetapkan kebijakan-kebijakan publik dan berdampak bagi negaranya, baik itu dari legislatif ataupun dari eksekutif. Sehingga memang forum ke-19 konferensi PUIC ini menjadi momen penting dan juga refleksi bagi seluruh anggota-anggota parlemen, khususnya berkaitan dengan tema yang pada tahun ini adalah menciptakan tata kelola negara yang baik agar bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika kita bisa ulas sedikit yang acara tadi sore sebelum acara resmi pembukaan konferensi ke-19 PUIC ini yang ditandai juga tadi dengan gendang tabui. Sebelumnya ada penyerahan tongkat estafet ke-19 konferensi PUIC dari Ketua Majelis Parlemen Pantai Gading ataupun Côte d'Ivoire, Adama Bitkoga maksud kami, yang memberikan sidang palu konferensi kepada Puan Maharani, yang artinya ini menandakan bahwa Indonesia resmi memimpin konferensi ke-19. Nah, tak hanya tadi kami ulang lagi, tak hanya mendukung isu-isu soal kemerdekaan Palestina, tapi juga ada isu sosial budaya, kemudian parlemen, bagaimana memerdekakan negara-negara Islam minoritas, menghilangkan Islamofobia, dan juga mengecam tindakan Zionis Israel tersebut itu sendiri. Kemudian Egan, dengan keketuaan yang telah dipimpin oleh Puan Maharani sebagai Presiden PUIC ke-19, diharapkan memang ada resolusi nyata yang akan dihadirkan ataupun dideklarasikan nantinya setelah penutupan, baik itu dari sidang-sidang komite yang telah berjalan.
Kemudian jawaban dari Indonesia setelah mendapatkan keketuaan ini juga terus akan memperjuangkan isu-isu global yang berdampak pada negara-negara anggota OKI melalui solusi yang adil, memperkuat kerjasama antar negara Islam. Dan juga Indonesia sudah pasti terus mendorong upaya yang akan menekankan dialog konstruktif antara para pemangku kepentingan serta mengadvokasi pembentukan negara Palestina yang berdaulat, tentunya dengan pembatasan yang diakui secara internasional. Kemudian usai pengukuhan dari Presiden PYC itu sendiri, tadi Ketua DPR Puan Maharani juga mempersilahkan para ketua-ketua parlemen dari 10 ketua parlemen yang kemudian memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan tema yang sudah berjalan tahun ini, good governance dan juga strong institution as pillar resilience. Egan. Apakah ada target-target tertentu yang mau dicapai dalam sidang PUIC ke-19 ini? Ya, memang sudah banyak sekali tema yang kemudian dibahas di dalam sidang-sidang komite. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada hari pertama jika kita bisa ulas sedikit, Egan, pada hari Senin dibuka langsung oleh Ketua BKSAP, Mardhani Alisera maksud kami, yang kemudian menekankan bagaimana isu kemerdekaan Palestina. Kemudian di hari kedua juga ada Women Parliamentary Section, yakni adalah untuk membahas pemberdayaan perempuan dan juga anak. Kemudian ada juga isu yang dibahas yakni isu-isu Islam minoritas seperti di Rohingya dan juga di negara-negara lain yang masih berkonflik. Sehingga memang sebagai negara persatuan parlemen negara-negara Islam yang tadi disampaikan ada 54 anggota di dalam PUIC ini, yang hadir di sini ada sekitar 37 negara, diharapkan mendapatkan target-target untuk yang pertama tentunya untuk kemerdekaan Palestina, yang kemudian disusul juga dengan resolusi-resolusi yang lainnya. Egan. Baik, Andre, ada beberapa pernyataan dari Ketua DPR yang juga menyita perhatian ya, khususnya mengenai keberpihakan terhadap warga Palestina. Itu disampaikan oleh Puan Maharani beberapa kali ketika menyampaikan pidato di dalam sidang pembukaan tadi. Lalu respon dari para peserta sidang ketika ada ajakan untuk bersama-sama mendukung gerakan rakyat Palestina yang kemudian saat ini dibantai begitu oleh Zionis Israel, itu bagaimana responnya? Ya, ada beberapa respon tentunya yang dari anggota-anggota PUIC, seperti tentunya dari delegasi Palestina, kemudian dari negara Somalia dan juga negara Qatar, Bahrain, semua tentunya mendukung apa yang ditegaskan dan juga posisi negara Indonesia sebagai untuk kemerdekaan Palestina, di mana memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa sesuai dengan amanat undang-undang kita, bahwa kemerdekaan Palestina ini menjadi hal yang utama, ataupun kemerdekaan dunia yang terbebas dari adanya kecaman, adanya pembantaian, adanya tindakan yang tentunya ini yang menjadi perhatian dari dunia, terutama adalah konflik antara Israel dan juga Palestina. Kemudian hal ini didukung oleh banyak ataupun dari seluruh anggota parlemen dari dunia untuk setuju dan juga mendukung penuh bagaimana tindakan dan juga apa yang nantinya akan dicapai dalam deklarasi Jakarta dengan tujuan untuk kemerdekaan Palestina. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Andre Septian langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.